Jadi memunculkan kesadaran bahwa ternyata akalku itu ada batasnya. Akalku itu terbatas. Tidak tahu segalanya. Ada banyak hal yang dia tidak bisa menjangkau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Fardin Faiz dengan tema Batas Nalar episode 1. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Baik, bismillah, kita awali kajian malam hari ini. Akan saya buka dengan satu quotes yang bagus, yang menurut saya relevan untuk tema kita malam hari ini, dari filosof yang namanya Pascal. Ini filosof dari Perancis, ahli filsafat, ahli tentang agama, ahli tentang matematika. Beliau bilang seperti ini. The supreme achievement of reason is to realize that there is a limit to reason. Baik. Puncak pencapaian akal, pencapaian nalar manusia adalah kesadaran bahwa ada batas bagi akal, bagi nalar. Baik. Nah, persis seperti inilah tema kita malam hari ini. Jadi berusaha menyadari bahwa ternyata pikiran kita, nalar kita itu ada batasnya. Jadi menurut Pascal, sesuai quotes ini, justru pencapaian tertinggi berpikirnya manusia itu adalah kesadaran, ternyata akalku ini terbatas. Banyak hal yang tidak bisa aku jangkau. Baik. Sering sekali pikiranku itu buntu. Nah, jadi ini mungkin bisa dikiaskan kalau kita mikir, kok sampai buntu? Tidak bisa lagi mikir, itu mungkin batasnya. Jadi supreme achievement itu justru kesadaran, ternyata mentok sudah. Hanya sampai di sini pikiranku. Baik. Jadi ini mungkin makna mudahnya kalau pakai versi kita, menurut Pascal ini akhir dari penjelajahan rasional, penjelajahan kita pakai akal itu kalau sudah buntu, kalau sudah mentok, itulah supreme achievement. Jadi memunculkan kesadaran bahwa ternyata akalku itu ada batasnya, akalku itu terbatas. Tidak tahu segalanya, ada banyak hal yang dia tidak bisa menjangkau. Baik. Ya tentu saja quotes ini harus kita pahami tidak sebagai pandangan bahwa akal itu tidak penting, atau kebalikannya, pandangan bahwa akal itu segalanya. Tidak begitu. Jadi pakailah akal itu, tapi sadarilah bahwa dia juga ada batas-batasnya. Yang batas itu mungkin perlu diuraikan lebih jauh. Kadang-kadang orang itu menganggap ketika dia tidak mampu lagi, itulah batas. Jadi batas itu ketidakmampuan subjektif. Tapi ada banyak teori lain yang punya teori yang berbeda-beda tentang apa saja yang membatasi akal kita. Baik, semoga malam hari ini ada sedikit kejelasan tentang seperti apa sih batasnya nalar, batas kemampuan akal kita itu. Baik. Ini saya awali dulu dari peristilahan-peristilahan. Kita ini kan sering pakai istilah itu agak acak, agak ngaco. Kapan kita pakai istilah otak, kapan kita pakai istilah akal, kapan kita pakai istilah nalar. Kalau otak itu bahasa Inggrisnya brain, kalau akal itu bahasa Inggrisnya mind, kalau nalar itu bahasa Inggrisnya reason, atau mungkin nanti pasnya reasoning. Kalau brain atau otak itu
alatnya atau perangkat fisiknya. Ini yang kalau mungkin di ronsen atau di foto pakai apa gitu kelihatan. Oke. Kalau kepala kita dibelah nanti bisa dilihat. Nah, itu perangkat fisiknya, itu namanya brain, otak. Jadi di situ mungkin ada jutaan saraf yang di situ kalau dia sedang bekerja itu mekanismenya sangat canggih. Teman-teman yang ahli neurosains mungkin bisa menjelaskan bagaimana kinerja otak ini. Baik. Dan penting juga karena dia juga kunci dalam aktivitas berpikir kita. Jadi kekacauan, ketidakberesan, kalau ada penyakitnya, ada konsletnya, ada cacatnya, dan lain sebagainya otak, yaitu nanti akan berpengaruh pada kemampuan seseorang berpikir. Oke. Jadi ada sangat banyak kan model-model sakit karena rusaknya otak sehingga orang sudah tidak mampu berpikir lagi, bahkan yang sampai tidak sadar tentang kemanusiaannya. Jadi ini juga ada pengaruhnya. Baik. Nah, kalau akal ini lebih pada kapasitasnya. Jadi akal itu bahasa Inggrisnya mind. Jadi kapasitas seseorang untuk secara sadar berpikir, memahami, menggunakan logika, menemukan kebenaran. Baik. Nah, ini namanya mind atau akal. Ini kapasitas yang berarti kan potensi kemampuan yang ada di dalamnya. Oke. Yang mind ini kita itu selain punya software otak, punya hardware namanya otak, punya software namanya akal. Ini kalau dianalogikan dengan komputer ya. Baik. Nah, kalau nalar atau reasoning ini ketika dia digunakan, ketika kita memakai akal untuk memahami, menjalani hidup kita sehari-hari. Baik. Jadi reasoning ini kemampuan kita mempertimbangkan sesuatu, menilai sesuatu, memilih sesuatu. Jadi ketika kayak kalau ilustrasinya pakai komputer tadi ya hardware-nya otak, software-nya akal. Nah, nalar ini ketika kita software ini kita operasikan. Baik. Jadi kita jalankan. Jadi itu bedanya. Jadi kalau kita memang yang kita rujuk adalah perangkatnya, perangkat fisiknya itu istilahnya lebih ke brain atau otak. Tapi kalau pada kapasitas kemampuan yang dia miliki mungkin pasnya kita pakai akal. Sementara proses penggunaannya, kemudian bagaimana cara dia memakai dengan mempertimbangkan, menilai, milih, dan lain sebagainya, itu mungkin pasnya kita pakai nalar. Baik. Jadi yang ini nanti ada banyak variabel sudah terlibat kalau dalam proses berpikir yang namanya nalar tadi. Tapi otak menentukan, akal atau mainnya juga menentukan. Oke. Ya kalau akal atau main itu kan kadang-kadang ada orang yang kapasitas berpikirnya dalam tanda petik ya rendah, ada yang canggih sekali, cepat sekali, ada mungkin softwarenya sudah versi berapa gitu. Sehingga ketika dipakai untuk menalar jadi luar biasa. Meskipun mungkin brainnya itu kalau dilihat dari luar ya sama-sama sehatnya. Jadi ini peristilahan untuk mengklarifikasi saja. Mungkin teman-teman biar paham bedanya brain, mind, dan reason. Oke. Jadi ini hampir beda-beda tipis ya antara otak, akal, dan nalar. Tadi sudah juga dijelaskan oleh Pak Farudin Faiz tentang perbedaan antara otak, akal, dan nalar. Kalau otak itu alat atau perangkat fisiknya, jadi kalau memori itu ya memorinya itu, perangkat kerasnya itu. Nah, kalau akal atau bahasa Inggrisnya itu mind, kapasitas seseorang untuk secara sadar berpikir dan memahami menggunakan logika untuk menemukan kebenaran. Nah, kalau kita ibaratkan memori, otak itu memorinya, perangkat kerasnya itu
Kalau akal itu kapasitas memorinya itu ada kapasitas 60 GB, ada 21 GB, ada 128 GB. Begitu juga akal. Setiap manusia mempunyai kapasitasnya sendiri-sendiri. Ada yang bisa berpikir secara cepat, mempunyai IQ yang lebih tinggi dibanding yang lain. Dan kalau nalar atau reason, biasanya reasoning yaitu pendayagunaan akal budi dalam menjalankan hidup sehari-hari, kemampuan mempertimbangkan, menilai, dan memilih yang tepat. Jadi nalar ini kemampuan seseorang menggunakan akalnya dalam mengambil keputusan, dalam mempertimbangkan ini baik dan buruk, itu pakainya nalar. Nah, kalau ibarat memori itu ya file-filenya itu file-filenya yang ada di dalam memori. Jadi kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan ini baik dan buruk. Nah, itu ya nalar. Oke, kita lanjut. Baik, sekarang kita awali pembahasan kita tentang batas nalar dari buku yang terjemahannya memang judulnya Batas Nalar. Baik. Yang judul aslinya Within Reason. Yang nulis Donald B. Carney. Oke. Jadi dalam buku Within Reason itu dijelaskan bahwa memang nalar kita, cara berpikir kita itu tidak segalanya. Meskipun tetap bukan berarti dia tidak penting. Jadi di buku itu dijelaskan begini. Terhadap akal dan nalar kita harus punya kesadaran ganda. Baik. Yang pertama adalah kesadaran tentang pentingnya akal, pentingnya nalar. Dan yang kedua adalah kesadaran bahwa nalar itu punya batasnya sendiri. Oke. Jadi ini namanya kesadaran ganda. Berarti yang pertama, kita jangan jadi orang yang anti akal, anti berpikir, anti nalar. Justru di antara hakikat kemanusiaan kita itu kan adanya di akal dan kemampuan berpikir. Oke. Maka kelompok-kelompok kalau ada loh ya, yang anti dengan nalar, anti dengan akal, ini dalam buku itu disebut ya kelompok yang keliru dalam memahami peran dan fungsinya nalar. Baik. Bahkan orang yang tidak mau pakai nalar pun sebenarnya mungkin dia punya argumen-argumen rasional tertentu terhadap pendiriannya. Oke. Jadi yang pertama itu, meskipun begitu, kita harus sadar batas kemampuan kita dalam berpikir dan sejauh mana akal atau nalar kita itu bisa berperan. Baik. Mari kita lihat ya, mungkin uraian satu kalimat dari buku itu yang saya potong ini mungkin menarik. Kata Donald B. Carney, nalar itu adalah produk biologis. Oke. Sekedar sarana yang menurut kodratnya terbatas. Nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu. Tetapi nalar tidak mengubah aspek bagaimana kita melakukannya. Oke. Nalar telah melahirkan pengetahuan yang membuat kita keliling dunia kurang dari 2 hari. Namun maksud dan alasan perjalanan keliling dunia itu mungkin sama dengan leluhur kita dulu. Mungkin karena perang, karena berniaga, penaklukan, penyebaran agama, dan lain-lain. Oke. Di bagian ini dia menjelaskan bahwa nalar itu hakikatnya hanya alat, hanya sarana. Baik. Yang punya keterbatasannya sendiri. Dia canggih luar biasa dalam hal bagaimana kita
mengelola hidup, menyikapi hidup, namun pada aspek bagaimana kita mengorientasikan hidup, tujuan hidup, maksudnya, dan lain sebagainya, ini akal biasanya posisinya kalah oleh unsur-unsur jiwa yang lain. Mungkin hasrat kita, mungkin naluri kita, mungkin selera kita, dan lain sebagainya. Jadi, nalar itu menyumbang dalam hal bagaimana. Nah, mudahnya begitu. Tetapi dia tidak bisa masuk ke ranah yang lebih penting, yaitu ranah mengapa. Baik. Nalar itu bikin pesawat, caranya bagaimana bisa dia. Bagaimana cara menghancurkan, bikin senjata nuklir, cara mengolah nuklir seperti apa dia bisa. Tapi kemudian pesawat ini dipakai untuk apa? Nuklir itu digunakan untuk apa? Itu biasanya yang lebih berperan bukan nalar, tapi mungkin naluri, mungkin nurani, dan lain sebagainya. Mungkin kepentingan-kepentingan egois, dan lain sebagainya. Jadi, nalar adalah alat yang sangat canggih untuk menerjemahkan keinginan, keputusan, kemauan kita. Tapi isi dari keinginan, keputusan, kemauan kita itu banyak didorong oleh naluri kita untuk mempertahankan diri, kebutuhan-kebutuhan emosi, atau sikap-sikap budaya tertentu. Baik. Jadi di buku itu kita diminta untuk sadar posisi utamanya seperti itu. Jadi kedudukan nalar itu dia lebih pada alat atau sarana. Tergantung kita memakainya untuk apa. Nah, untuk apanya ini biasanya yang lebih kuasa. Keterbatasan nalar menurut Donald D. Kellner within reason, bahwasanya nalar adalah produk biologis sekedar sarana yang menurut kodratnya terbatas. Nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu, tetapi nalar tidak mengubah aspek mengapa kita melakukannya. Nalar telah melahirkan pengetahuan yang membuat kita keliling dunia kurang dari 2 hari, namun maksud dan alasan perjalanan keliling dunia itu mungkin sama dengan leluhur kita dulu, mungkin karena berperang, berniaga, menaklukkan agama, dan lain-lain. Jadi ketika kita berpergian, misalnya kita akan menyeberangi pulau. Nah, bagaimana kita menyeberangi pulau itu biasanya memakainya nalar. Kita akan ke Jakarta dari Semarang. Bagaimana kita sampai ke Jakarta itu memakainya nalar. Jadi nalar adalah produk biologis sekedar sarana yang menurut kodratnya terbatas, dan nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu, serta nalar menyumbang dalam hal bagaimana putusan-putusan tersebut dibuat dan diwujudkan. Namun bagian yang lebih penting, mengapa banyak didorong oleh naluri, mempertahankan diri, kebutuhan emosional, dan sikap budaya. Jadi ketika kita ingin pergi ke Jakarta dari Semarang, bagaimana kita sampai ke sana itu pemakainya nalar. Tapi mengapa kita ke Jakarta itu sudah bukan nalar lagi yang berperan. Biasanya di situ adalah naluri atau kebutuhan emosional atau ego kita untuk pergi ke sana. Nah, itulah perbedaannya. Oke, mungkin itu. Thank you yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Buat teman-teman yang mempunyai kritik atau saran atau belum puas atas penjelasan, bisa ditulis di komen komentar ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.